Halo, perkenalkan nama saya Kevin Lodewijk Monelnosona. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang pertama, saya akan masuk pada definisi kerangka kerja dan paradigma interaksi. Definisi kerangka kerja sendiri yaitu merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang selanjutnya itu pengertian paradigma interaksi. Pengertian paradigma interaksi sendiri yaitu sistem interaksi yang diyakini meningkatkan daya guna sistem tersebut. Tujuan dari kerangka kerja dan paradigma sendiri yaitu untuk membantu menyusun proses perancangan dan membantu perancang untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Yang selanjutnya saya akan masuk pada siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama yaitu goal. Goal merupakan kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi. Eksekusi ini melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga dunia nyata. Dunia nyata ini merupakan tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat validasi atau evaluasi merupakan validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya saya akan masuk pada 7 langkah tindakannya. 7 langkah tindakannya ini terdapat yang pertama yaitu goal. Goal ini kejadian yang diinginkan untuk terjadi, dan selanjutnya masuk pada membentuk keinginan, menentuk tindakan, mengeksekusi tindakan. Lalu masuk pada dunia nyata. Setelah dari dunia nyata selanjutnya masuk pada mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi dan memahami status dunia nyata. Yang selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan tentang jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi ini adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya yaitu pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antara muka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya itu jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi ini merupakan tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antar muka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Yang selanjutnya itu saya akan masuk pada penjelasan tentang komponen-komponen utamanya. Komponen utama yang pertama yaitu sistem dengan simbol S, yaitu menggunakan bahasa mesin. Yang kedua pengguna dengan simbol P, yaitu menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga masukan dengan simbol M, menggunakan bahasa masukan. Dan yang keempat keluaran dengan simbol K, yaitu menggunakan bahasa keluaran. Yang selanjutnya saya akan masuk pada fase eksekusi pada siklus interaksi. Fase eksekusi pada siklus interaksi yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi merupakan pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua pengerjaan. Pengerjaan merupakan bahasa masukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga penyajian. Penyajian ini merupakan sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Yang selanjutnya itu fase evaluasi pada siklus interaksi.
Fase evaluasi pada siklus interaksi ini merupakan berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula, dan mencocokkannya dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini yang pertama yaitu model konseptual atau model perancang, merupakan model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem. Gambaran sistem atau sistem image merupakan sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, dan menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental. Model mental ini merupakan model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Pada model mental ini juga memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap, menjelaskan apa yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Yang kelima, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak dapat diterapkan secara umum. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.